mengincar compound-compound depan tempat-tempat yang low ground yang tersedia di area circle kali ini. Ada spray yang juga dilakukan oleh seorang Lamborghini tadi, namun Stone masih berjibaku di area luar dari broken wall-nya. Ada sebuah lemparan yang coba Diku, kali ini granatnya meledak di area dalam, namun belum berhasil. Ada lemparan selanjutnya, lemparan yang kedua, percobaan pertama gagal. Akankah percobaan kedua akan berhasil kali karena Stone sudah sangat bersiap dilemparkan, namun ternyata terlalu lama memasak granat, terkena damage dari granatnya sendiri. Betul, kita bakal lihat kali ini juga dari seorang Lamborghini masih bertahan di dalam area rumahnya. Dua player DX yang tersisa kali ini, tapi dari VPE terus melontarkan utility ke arah rumahnya. Karena sekarang dari VPE mau tidak mau kalau maju ke depan harus numbangin lawan yang ada dalam compound. Ya, Rekan Cloud juga berjibaku bersama dengan Blue Zone yang sudah akan bergerak. Mereka berada di garis dari circle-nya, mereka harus bisa masuk ke dalam compound tersebut, dijaga oleh Xavier, dan juga di atas mereka ada Eagle Esports. Betul, kita bakal terus serang Swerve, bakal maju ke depan, dapetin satu targetnya yang sedang ngepron di luar area rumah. Frankie tersisa dari tim DX kali ini bakal harus menghadapi tim-tim lain yang ada dalam area circle, karena circle pun pindah dan menuju ke bagian utara dari circle kita yang kelima. Ya, ternyata mengarah ke arah salah satu tim, kita belum tahu tim mana yang masuk ke dalam circle tersebut, namun ada sebuah bakaran yang dilakukan oleh Frankie harusnya atau dilakukan oleh pemain-pemain lain dan membuat Vampire tiba-tiba tersungkur pemain-pemainnya karena ada sebuah bakaran yang sangat-sangat panas. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Eagle Esports mengambil keuntungan terbesar dengan langsung menumbangkan 3 pemain dari tim Vampire Esports. Lemparan bom dari Namshin menuju ke dalam rumah, tampaknya coba untuk mengincar seorang Ravenclaw yang ada dalam area rumahnya, tapi DX di belakang terlebih dahulu di posisi ke-8 menyisakan 7 tim tersisa dan juga 21 player masih live. Indonesia masih punya satu wakil lagi di EVOS Reborn, tapi sayang sekali EVOS kali ini player terakhir yang harus menahan sakitnya Blue Zone. Ya, masih berkutat dengan Blue Zone. Kalau kita lihat tim-tim lain juga masih terus akan coba berjibaku masuk ke dalam circle selanjutnya. Eagle, mereka memiliki keuntungan karena mereka dekat sebenarnya untuk masuk ke dalam circle langsung, namun mereka tertahan oleh salah satu tim yang ada di depannya. Betul, kita bakal lihat juga dari VPE masih bertahan di bagian low ground. Mereka mau tidak mau harus maju ke arah depan sedikit lebih jauh lagi, dan depan mereka juga sudah ada tim Geek Fam Malaysia yang sudah ready untuk bertempur dengan 4 player masih tersisa kali ini, dan juga posisi menurutku paling enak dari banding semua tim karena zona mental ke arah mereka. Ya, dan kita melihat ternyata BN Esports lah yang menahan pemain-pemain dari Eagle Esports ada di area tersebut. Esports sudah dipulangkan, dengan demikian berarti tim-tim Indonesia sudah pulang seluruhnya. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dengan semua tim di awal-awal Indonesia sedang di pick off, saling perang juga. Ketiga wakil ini mengalami early game yang tidak ideal ya. Ya, betul. Early game yang pastinya tidak diinginkan oleh semua tim, dan pastinya kita terus support tim-tim Indonesia, terus diberikan hashtag Indopride karena masih ada 4 match lagi di hari ini. Betul, masih cukup banyak kesempatan bagi semua tim Indonesia memaksimalkan hari pertama kali ini, tapi sedikit bergeser kita bakal lihat juga kali ini dari tim-tim yang tersisa. Ada Eagle Esports, Vampire Esports, MS Chanduri, BN United, dan juga tim Geek Fam Malaysia yang masih cukup lengkap. Itu ada BN United dan juga Geek Fam, 3 player masih juga di MS Chanduri, dan dari Eagle dan juga Vampire Esports mereka tinggal menyisakan 2 member. Betul, dari area ini kita melihat para Jin tersungkur ke arah tanah, harus segera dikirimkan sebuah tim rescue untuk melakukan revive ke arah seorang para Jin karena Eagle Esports tersisa 2 pemain saja. Terus memberikan pressure ke arah pemain-pemain dari Chonburi. Jasper tadi masih bisa melakukan hindaran dari tembakan tersebut. Betul, itu bakal jadi dari seorang QB bakal nembak ke arah depan, tapi belum menemukan targetnya di bagian dari tim Vampire. Hanya bakal harus bertahan di balik pohon-pohon yang mereka miliki. Dan kita bakal pindah ke arah tim Nixon, dimana dari seorang Sniper Denduk masih coba untuk menemukan celah dan pertahanan lawan, dan tampaknya Eagle Esports kembali kehilangan satu member mereka, menyisakan Namshin seorang diri bertahan kali ini. Tapi dari VPE tampaknya akan bertemu dengan tim Geek Fam Malaysia yang langsung mendapatkan poin ketiga mereka kali ini. 5 tim tersisa, 13 masih live. Tampaknya dari tim Geek Fam dan juga BN masih lengkap dengan 4 member mereka. 2 tim tersebut menjadi tim yang paling prima untuk masuk ke dalam late game-nya. Bahkan Chonburi kali ini kembali mendapatkan sebuah knock ke arah lawan-lawannya BN. Tersungkur satu pemain yang membuat masih ada 3 pemain BN yang masih menembak. Betul, kita bakal lihat tim juga dari BN masih terus mencari poin-poin tambahan. Dimana kita bakal lihat dari BN tampaknya terkait mereka ditumbangkan oleh tim MSC. Tapi dari Namshin tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan pulang di posisi ke-5 menyisakan 4 tim tersisa dengan 11 player yang masih live. Masih ada 11 pemain yang terus berjibaku, terus bertahan di area match pertama. Kita namun proning shoot yang sangat luar biasa dari Smoker. Ketahuan posisinya ditembak juga oleh seorang Bemro. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Geek Fam
Malaysia tanpa ada fight yang menumbangkan player mereka. Mereka satu tim yang masih utuh dengan 4 player mereka dan 4-4-nya aktif dan kondisi yang cukup enak karena zona kembali menuju ke arah mereka. Bahkan BN, tim yang tadi masih ada 4 pemain tiba-tiba dipulangkan seluruhnya terkikis satu persatu, tersisa 2 tim saja, Geek Fam Malaysia dan juga satu tim lagi MS Chonburi dari Thailand. Betul, kita bakal pilih 2 tim tersisa. Ada tim Geek Fam, ada tim MS Chonburi, tapi kita lihat dari jumlah anggotanya memang sangat diunggulkan oleh tim Geek Fam dengan 4 menghadapi 3 plus juga dari pemain Geek Fam Malaysia sudah menyebar dengan cukup luas. Membuat tim MS Chonburi harus lebih berhati-hati ketika mereka berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Bahkan ada sebuah airdrop yang nampaknya dimanfaatkan oleh pemain-pemain Geek Fam, setidaknya bisa dijadikan cover karena mendapatkan sebuah obstacle lagi. Kali ini sudah coba dilakukan menuju arah pemain-pemain dari Chonburi dan ternyata Geek Fam lah yang tertegel satu pemainnya akan coba mencari yang kedua. Nampaknya pemain-pemain dari Chonburi 3 melawan 3, ternyata tidak ada trap knock yang terjadi 2 melawan 3 kali ini. Betul, kita bakal lihat Geek Fam juga dari tim MS Chonburi top yang kondisi cukup low kali ini bakal terus diincar oleh seorang QB, tapi dari snipe sebelah ke arah lobby knock mulai terjadi, tapi dari Geek Fam tampaknya mengambil keuntungan terbesar dengan hanya menyisakan 1 lawan lagi depan mereka. Ini dia winner chicken dinner game pertama kali ini langsung